Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmawati dari kelompok 1 yang beranggotakan Nadia Rahmawati, Irwanto, dan Bagus Sajiwo. Di sini saya akan membahas tentang ketergantungan antar uang dalam konsep ekonomi. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, Guru Bidang Studi, Bapak Maulana Hasan SPDI, Sekolah S. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertama, produksi. Yang dapat kita ketahui, produksi adalah usaha atau kegiatan manusia untuk menciptakan atau mempertinggi nilai ekonomi suatu barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi ini disebut juga sebagai produsen. Dari kegiatan produksi ada beberapa tujuan juga nih. Salah satunya memenuhi pasar dalam negeri maupun luar negeri. Ada 4 faktor dari kegiatan produksi ini, yaitu faktor sumber daya alam, faktor sumber daya manusia, faktor modal, dan faktor kewirausahaan. Selanjutnya ada kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi ini juga bisa disebut juga sebagai distributor. Dari kegiatan distribusi terdapat beberapa tujuan. Salah satunya mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen. Menurut ilmu ekonomi, konsumsi merupakan tindakan untuk mengurangi kegunaan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang atau badan yang menggunakan serta memanfaatkan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut sebagai konsumen. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu harga dan pasar. Pertama, kita akan membahas tentang harga. Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual ketika transaksi. Harga pasar sering juga disebut dengan harga keseimbangan. Harga keseimbangan dapat berubah sewaktu-waktu karena 4 faktor, yaitu bertambahnya permintaan, berkurangnya permintaan, bertambahnya penawaran, dan berkurangnya penawaran. Yang terakhir, kita akan membahas tentang pasar. Menurut ilmu ekonomi, pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran untuk suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Pasar memiliki peran dan fungsi dalam perekonomian, yaitu pembentukan harga, pendistribusian, dan promosi. Menurut bentuknya, pasar dibedakan menjadi 2. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran dengan produsen yang sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak memenuhi salah satu syarat pasar persaingan sempurna. Salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar monopoli. Menurut waktunya, pasar digolongkan dalam beberapa bentuk, yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Sedangkan menurut luas pemasarannya digolongkan ke dalam 4 bentuk, yaitu pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Sekian pembahasan dari saya mengenai ketergantungan antar uang dalam konsep ekonomi. Semoga dengan adanya pembahasan ini, kalian sedikit mengerti tentang ketergantungan antar uang dalam konsep ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.